Allah, luar biasa. Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang hangat, tapi juga penuh dengan semangat. Di tengah kesibukan dan segala hal yang terus berputar dalam hidup kita, sungguh sebuah karunia kita dapat hadir di tempat dan forum insya Allah berlimpahi rahmat. Untuk itu, mari kita awali acara Tadhkirah Maulid Ghazali Wiru Ummah dengan hati terbuka, senyum terbaik, dan semangat syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berat, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah datang padamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi adhalu bil qadu Jadi ini sangat miris ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga segala kaum muslimin yang lain, tapi kemudian ada saudara kita umat Islam yang justru berada dalam kondisi kemalangan yang sangat luar biasa, yaitu mengalami pembantaian, genosida. Lalu pertanyaan sederhananya, apa yang akan kita
jawab ketika Rasulullah SAW bertanya kepada kita, apa pembelaan kalian kepada saudara kalian yang terzolimi, yang tertindas di Palestina? Pertanyaan mendasar lagi lah, kenapa kemudian saudara kita di Palestina itu bisa terzolimi, bisa tertindas? Karena umat Islam pada hari ini tidak mau berpegang teguh pada Al-Qur'annya. Umat Islam pada hari ini mengabaikan Al-Qur'annya, sehingga ketika Palestina dijajah, ketika Palestina Muslim di Gaza itu digenosida, dibantai, tidak ada yang membela. Kenapa? Karena umat Islamnya telah terkena penyakit hubbud dunia. Mereka tidak mau mengamalkan. Makanya di tanah Gaza, di tengah problematika, mereka masih menyempatkan waktu untuk mengingat Robnya dengan keimanan yang begitu kokoh. Genosida dilakukan hingga mereka berserakan dengan darah. Anak-anak histeris kehilangan keyakinan. Zionis tak puas meski hancurkan tanah Gaza. Mereka kawan anak-anak yang tak terbunuh. Namun di tengah-tengah genosida itu, cahaya Al-Quran masih menaungi mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang ada mimpi melihat pasukan bertimur yang Masya Allah, semoga mimpimu itu akan segera terwujud. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم لا يشمع في عنا لا يدون زيني يا علم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة سمعنا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا 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 السلام. I'm gonna dance, I'm gonna hear songs, I'm gonna sing songs. Berita panjang, kata usai, I'm okay.
tanah yang mencabik, air mata, darah dan doa, batu dan debu, saksi sejarah. Gaza, kota yang tak pernah tidur, rintihan dan tangis setiap malam. Langit Gaza menyimpan derita, bendera putih tanda damai, tapi keadilan masih jauh. Gaza, kota yang terkepung, langit yang menyimpan derita, namun harapan tak pernah padam. Gaza, kota yang tak terkalahkan, langit yang menyimpan derita, tapi jiwa rakyatnya tak terkalahkan. My friends are praying, small hearts are begging, give us a chance, 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 please, please. Give us a chance. Aduna tufuli, aduna tufuli, aduna tufuli, aduna, aduna, aduna salam. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu putra mahkota Muhammad bin Salman pada Selasa 13 Mei 2025 di Riyadh waktu setempat. Pertemuan ini menghasilkan jumlah kesepakatan termasuk investasi senilai 600 miliar dolar Amerika Serikat. Kedatangan ini merupakan strategi diplomasi bisnis Amerika Serikat di Timur Tengah. Saya Alimah Salma, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hiruk pikuk di suatu negeri. Namun, ini bukan pembahasan hiruk pikuk yang ada dalam kota metropolitan. Suara bising kendaraan, kemacetan, pun juga masyarakat yang sibuk dengan tujuannya masing-masing. Namun, ini adalah suara bising, dentuman bom, dan suara rudal yang ada di mana-mana. Bangunan runtuh, tangisan yang pecah hingga menggema ke langit Gaza. Lalu, di manakah kita? Tidak cukupkah berita yang berterbangan dari tanah Gaza untuk membuka mata hati kita? Betapa kerasnya hati ini bila tak terketuk oleh satupun berita dari kondisi yang dialami saudara kita di Palestina sana. Tidakkah kita merasa memiliki tali persaudaraan dengan kaum muslimin di tanah Gaza? Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu daripada Anda, tetapi karena tali persaudaraan yang terus mengikat, meminta kehadirannya dianggap. Kita semua memiliki ikatan iman, dan ikatan itu menuntut kita untuk peduli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sedang memperingati
hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok teladan yang telah berhasil membawa umat dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sosok teladan terbaik dalam hal berkasih sayang dengan sesama, khususnya pada sesama muslim. Beliau bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhudhuluhu, wa la yakdibuhu, wa la yakhfiruhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak melantarkannya, tidak berdusta kepadanya, dan tidak meremehkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau juga berhasil menyatukan kabilah-kabilah yang dahulu bermusuhan hingga akhirnya menjadi satu barisan yang kokoh dan kuat. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mencintai Rasulullah artinya mengikuti teladannya. Maka jika benar kita mencintai Rasul, sudah seharusnya kita memiliki kepedulian kepada saudara kita di Gaza sana. Sehingga peringatan Maulid Nabi pada tahun ini bukan hanya sekadar peringatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk membangkitkan kepedulian untuk membela Gaza. Derita Gaza bukan sekadar masalah wilayah Gaza atau Palestina. Derita Gaza adalah masalah kita. Setiap tetes darah mereka adalah jeritan agar kita bersatu. Karena dengan persatuanlah umat Islam dahulu mampu membebaskan negara-negara dari penjajahan. Maka dengan persatuan pula kita dapat menjadi tameng bagi saudara-saudara kita di tanah Gaza. Oleh karena itu, mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi tahun ini sebagai titik balik untuk bersatu. Kita satukan hati, satukan langkah, satukan suara untuk memperjuangkan kebebasan mereka dari Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong Gaza, menguatkan Islam dan mempersatukan kita semua di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulid yang bercahaya, langit memantulkan cahaya rahmat. Kita bersolawat menyanjung junjungan Nabi yang menjadi pelita segala zaman. Namun di kejauhan sana ada tanah yang basah oleh darah, ada bumi Palestina yang merintih, ada tengah bertuan bom dan menghantam anak yatim. Kita bersorak menyalakan lampu, mereka bertahan di bawah gelap gulita. Kita bernyanyi syair cinta Nabi, mereka menyanyi panggil nama Allah beruntuhan umat. Wahai Nabi, Engkaulah rahmat bagi semesta. Cinta padamu bukan sekedar pujian, tetapi keberanian menegakkan keadilan. Di setiap gema sholawat, semoga ada doa yang terbang ke langit, menjadi payung bagi anak-anak yang terluka, menjadi pelipur bagi ibu yang kehilangan putra. Palestina, kau bukan sendirian. Setiap hati yang mencintai Nabi ada rindu untuk membebaskan, ada tekad untuk menghapus air mata. Ya Rasulullah, ajari kami cinta yang nyata, cinta yang berwujud peduli, cinta yang berwujud pengorbanan, cinta yang berwujud kesetiaan pada syariat. Hari ini kami memperingati kelahiran
kami juga menangis luka saudara kami. Semoga cahaya melihat semua kegelapan Gaza dan syafaatmu menjadi penyejuk bagi mereka yang gugur. Wahai umat Muhammad, jangan biarkan Maulid hanya menjadi pesta. Jadikan ia janji suci bahwa cinta Nabi berarti cinta pada sama. Maulid di tanah luka ini adalah seruan agar kita bukan hanya mencintai dengan kata, tetapi juga dengan doa, harta dan tenaga. Karena mencintai Nabi berarti mencintai seluruh umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika umat Islam bersatu, Gaza tidak lagi sendiri. Persatuan adalah solusi. Derita Gaza adalah derita umat Islam seluruhnya. Perpecahan umat memperpanjang penderitaan Gaza. Persatuan umat Islam adalah solusi nyata untuk pembebasan Gaza. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tema yang menarik, from Quran to Humanity Gaza Day, Khair Ummah, menerangi dunia dengan cahaya Al-Quran. Sedikit agak berbeda dari apa yang umumnya disampaikan terkait dengan acara Maulid. Tadi Ustaz Amrin ayat pembukanya apa? Ayat pembukanya masih ingat tadi Ustaz Amrin? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini rata-rata ayat yang disampaikan ketika kita mengadakan acara Maulid. Tapi karena kita ada pesan khusus di acara Maulid terkait Gaza, maka Ustaz akan menyampaikan ayat yang lain, yaitu ayat terkait dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal ayatnya? Surat Al-Isra ayat pertama, betul sekali. Ini bunyi ayatnya, surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang Ustaz garis bawahi adalah kalau dari Subhanalladzi sampai Masjidil Aqsa itu kan biasa ya. Tapi ada yang menarik terkait dengan ayat berikutnya, alladzi barakna haulahu. Jadi Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat masjid yang diberikan keberkahan, yang kami berikan barokah haulahu di sekitarnya, linuriyahu untuk kami perlihatkan min ayatnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menarik.